Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu yang beranggotakan Nur Hasanah, Zulfi Faqih, Nurul Jannah, dan Muhammad Burhan Abrori. Di sini kami akan mempresentasikan tentang manajemen dan manajer. Dalam RPS telah disebutkan bahwa kelompok kami ini akan menjelaskan tentang poin-poin sebagai berikut. Yang pertama adalah tingkatan manajemen, yang kedua fungsi-fungsi yang dilakukan manajer, yang ketiga kegiatan-kegiatan manajer, yang keempat peran-peran manajer, yang kelima keterampilan-keterampilan manajerial. Baiklah, langsung saja mulai ke tingkatan manajemen ya. Dalam suatu kegiatan produksi, diperlukan manajemen. Manajemen sendiri diartikan sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen suatu proses bekerja untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Dengan proses yang pertama, perencanaan dengan cara manajer memikirkan kegiatan-kegiatan mereka sebelum dilaksanakan. Yang kedua, pengorganisasian, bahwa para manajer mengkoordinasikan sumber daya manusia dan material organisasi. Ini merupakan kegiatan vital manajer. Yang ketiga, pengarahan, bahwa manajer mengarahkan, memimpin, dan mempengaruhi para bawahan. Yang keempat, pengawasan. Para manajer berupaya untuk menjamin bahwa organisasi bergerak ke arah tujuan-tujuannya. Dan mengapa manajemen dibutuhkan dalam bagian produksi? Ada 3 alasan mengapa manajemen dibutuhkan. Yang pertama, untuk mencapai tujuan. Yang kedua, untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Yang ketiga, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas kerja organisasi. Perbedaan antara efisiensi dan efektivitas. Efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Efektivitas merupakan kemampuan untuk memiliki tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Aplikasi yang berbeda dari istilah manajemen. Ada 4 aplikasi yang berbeda dari istilah manajemen yang dapat digunakan. Yang pertama, pengelompokan pekerjaan. Manajemen berarti suatu kelompok yang melaksanakan tugas-tugas atau fungsi-fungsi manajerial. Yang kedua, seorang individu. Individu yang melaksanakan fungsi-fungsi manajerial atau bagian dari kelompok secara keseluruhan dapat disebut bagian manajemen. Yang ketiga, suatu disiplin akademik. Suatu bidang spesialisasi akademik atau suatu bidang studi. Yang ketiga, suatu proses. Manajemen juga merupakan suatu proses karena mencakup pelaksanaan suatu rangkaian tipe-tipe khusus kegiatan atau fungsi. Pengertian manajer. Jadi, manajer adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengarahkan suatu usaha yang bertujuan membantu suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Tingkatan manajemen. Tingkatan-tingkatan manajemen dalam organisasi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah manajemen lini. Yang kedua adalah manajemen menengah, sedangkan yang ketiga yaitu manajemen puncak. Yang pertama adalah manajemen lini atau lower level management. Itu bertugas untuk memimpin dan mengawasi para tenaga operasional. Manajemen pada tingkat ini bekerja menggunakan kemampuan teknikal dan kemampuan komunikasi. Kemampuan konseptual hampir tidak dibutuhkan oleh manajer pada tingkatan ini. Karena manajer pada tingkatan ini tuh
berhubungan langsung dengan para tenaga kerja. Manajer di tingkat ini biasa disebut dengan kepala, pemimpin, mandor, atau supervisor. Yang selanjutnya adalah manajer menengah atau middle level management. Yaitu memiliki tugas yaitu yang bertugas membawai dan mengarahkan kegiatan para manajer lini lainnya. Terkadang juga karyawan operasional. Manajer di bagian ini cenderung menggunakan kemampuan manajerial dan hal teknis. Kemampuan konseptual juga kurang begitu dibutuhkan. Di bagian ini, manajernya biasa disebut dengan manajer departemen atau kepala pengawas. Yang selanjutnya, manajemen puncak atau top level management, yaitu manajemen yang memiliki otoritas tertinggi. Ia berwenang untuk mengangkat atau memberhentikan manajer-manajer di bawahnya. Ia bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen dan bertanggung jawab langsung kepada pemilik perusahaan. Pada bagian ini, manajer bekerja pada tataran konseptual dan pemikiran, bukan pada hal teknis. Sebutan khas untuk mereka yang berada untuk manajer pada bagian manajemen ini yaitu direktur, presiden, kepala divisi, wakil presiden senior. Fungsi utama manajemen. Fungsi manajemen dibagi menjadi dua, yaitu manajemen administratif dan manajemen operatif. Manajemen administratif itu berurusan dengan penetapan tujuan, perencanaan, penyusunan kepegawaian, dan pengawasan kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan sementara manajemen operatif itu lebih berurusan terhadap kegiatan motivasi, supervisi, dan komunikasi dengan para karyawan untuk mengarahkan mereka mencapai hasil-hasil secara efektif dan efisien. Ini adalah elemen fungsi manajemen yang dibuat menurut Henry Fayol. Fungsi-fungsi ini yang pertama adalah planning atau perencanaan, yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian, yang ketiga adalah penyusunan atau personalia, yang keempat pengarahan atau leading, yang kelima adalah controlling atau pengawasan. Planning atau perencanaan yaitu pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijaksanaan proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Perencanaan organisasi memiliki tujuan yang memungkinkan. Di antaranya adalah organisasi bisa memperoleh dan mengikat sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua adalah para anggota organisasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang konsisten dengan berbagai tujuan dan prosedur terpilih. Yang ketiga adalah kemajuan dapat terus dimonitor, terukur, sehingga tindakan korektif dapat diambil bila tingkat kemajuan tidak memuaskan. Kemudian untuk pengorganisasian atau organizing
Yaitu yang pertama yaitu penentuan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang selanjutnya adalah perancangan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yang akan dapat membawa hal-hal tersebut ke arah tujuan. Yang ketiga yaitu penugasan tanggung jawab tertentu. Yang keempat, pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu lain untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Yaitu yang terdiri dari penarikan atau rekrutmen, latihan dan pengembangan, serta penempatan dan pemberian orientasi para karyawan dalam lingkungan kerja yang menguntungkan dan produktif. Selanjutnya adalah pengarahan, yaitu yaitu membuat atau mendapatkan karyawan melakukan apa yang diinginkan dan harus mereka lakukan. Jadi karyawan itu bekerja sesuai dengan hati nuraninya. Jadi yang dikerjakan ya menjadi sesuai gitu dengan yang direncanakan. Selanjutnya yaitu pengawasan atau controlling. Adalah penemuan dan penerapan cara peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan ini mencakup 4 unsur, di antaranya adalah penetapan standar pelaksanaan, penentuan ukuran pelaksanaan, yang ketiga adalah pengukuran pelaksanaan nyata dan membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan. Yang keempat, yaitu pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaannya menyimpang dari standar yang telah ditetapkan. Oke, akan dilanjutkan oleh kawan saya. Kegiatan-kegiatan manajer. Jadi, contoh dari kegiatan manajer itu yang pertama adalah perencanaan. Dalam perencanaan kegiatan suatu organisasi, maka seorang manajer berkewajiban menyusun rencana kegiatan sehingga suatu organisasi bisa berjalan dengan lancar. Tanpa adanya perencanaan, tentu kegiatan organisasi tidak bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal organisasi berdiri. Yang kedua, pengorganisasian. Manajer bertanggung jawab untuk menyusun struktur organisasi di sebuah perusahaan. Manajer juga bertanggung jawab memberikan wewenang pada setiap orang yang ditunjuk untuk terlibat sebagai pengelola organisasi. Yang ketiga adalah pelaksana kerja. Manajer bertugas mengkoordinasikan masing-masing anggota perusahaan agar bekerja sesuai rencana yang telah ditetapkan. Yang keempat adalah pengawasan. Seorang manajer mempunyai kegiatan untuk mengawasi kinerja para tenaga kerja di suatu perusahaan agar tidak terjadi penyimpangan. Peran manajer. Peran manajer dapat digolongkan menjadi 3 kategori. Untuk kategori yang pertama adalah peran antar pribadi. Di sini, sebagai seorang figur, manajer diharapkan menjadi sumber inspirasi bagi para karyawannya. Yang kedua, peran informasi. Peran seorang manajer sebagai pengelola informasi. Seorang manajer berperan untuk mencari informasi yang berkaitan dengan industri atau organisasinya. Setelah mencari informasi, seorang manajer juga harus menyebarkan informasi tersebut kepada para karyawannya. Dan yang ketiga, peran pengambil keputusan. Jadi peran manajer di sini adalah memecahkan masalah dan menghasilkan ide-ide baru serta menerapkannya dalam organisasi. Seorang manajer juga berperan untuk membagi sumber daya dan menentukan di mana sumber daya tersebut harus dialokasikan untuk mendapatkan hasil yang terbaik.
Keterampilan manajerial merupakan keterampilan untuk mengatur, mengoordinasikan, dan menggerakkan para bawahan ke arah pencapaian tujuan yang telah ditentukan organisasi. Dan mengapa manajer itu harus memiliki keterampilan manajerial? Karena seorang manajer itu untuk memimpin, memotivasi, dan mendorong karyawan untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi. Maka seorang manajer harus memiliki keterampilan dasar di bidang manajemen bisnis agar dapat mengelola timnya secara efektif. Keterampilan manajerial yang harus dimiliki. Yang pertama, keterampilan teknis, melibatkan pemahaman dan menunjukkan kemahiran dalam aktivitas di tempat kerja tertentu. Contohnya, memahami tentang produksi dan jasa yang terjadi dalam organisasi untuk mengarahkan dan mengevaluasi. Yang kedua, keterampilan interpersonal, kemampuan berinteraksi secara efektif dengan anggota organisasi. Yang ini bersangkutan dengan kelancaran komunikasi karena bagian ini sangat penting untuk kemajuan para manajer. Yang ketiga, keterampilan konseptual, memahami bagaimana unit-unit organisasi bekerja sama dan bagaimana organisasi masuk ke dalam lingkungan kompetitif. Kemampuan ini manajer untuk melihat organisasi secara keseluruhan dapat memiliki dampak besar terhadap keberhasilan bisnis. Yang keempat, keterampilan diagnostik. Keterampilan ini menyelidiki masalah, menentukan perbaikan, dan menerapkan solusi. Sebagai contoh, untuk menentukan akar masalah, seorang manajer mungkin perlu berbicara dengan banyak anggota organisasi atau memahami berbagai dokumen informasi untuk kelancaran bisnisnya.